Lo sadar nggak kalau hidup ini kayak udah ada jalurnya dan lo cuma mengikuti arus tanpa bisa benar-benar memilih? Dari kecil kita diajarkan bahwa hidup itu linear, sekolah, kuliah, kerja, mati. Seakan-akan ada template hidup yang harus diikuti. Dan kalau lo keluar dari jalur itu, lo dianggap aneh, gagal, atau bahkan bodoh. Masalahnya, jalur ini tidak dirancang untuk buat lo sukses. Jalur ini dibuat supaya lo jadi roda kecil dalam sistem besar yang menguntungkan segelintir orang. Makanya banyak orang yang sudah kerja bertahun-tahun tetap merasa hidupnya stuck, enggak berkembang, dan akhirnya menyerah dengan keadaan. Beban yang terasa ringan di awal, lama-lama jadi beban berat yang menekuk semangat. Lo lihat teman-teman lo yang dulu semangat gila, sekarang wajahnya kusam, tanda mimpi mereka ditelan rutinitas. Padahal semesta ini luas, penuh kemungkinan yang menanti untuk digapai. Coba pikirkan ini. Kalau sekolah benar-benar mengajarkan kita cara sukses, kenapa banyak orang yang rajin belajar tetap miskin? Kalau kerja keras adalah kunci kaya, kenapa buruh yang kerja siang malam tetap hidup pas-pasan? Faktanya, sistem ini dirancang bukan untuk menciptakan individu sukses, tapi untuk menciptakan pekerja yang patuh. Hal ini bukan soal kemampuan lu kurang, tapi soal cara pandang yang terbentuk sejak dini. Lu diajarin bahwa sukses itu cuma soal skor dan absensi, bukan soal menemukan kekuatan unik dalam diri. Padahal, kekuatan lu lebih berharga daripada segunung nilaimu di raport. Dari kecil kita sudah dikondisikan untuk takut gagal, takut mengambil resiko, dan lebih memilih jalan aman daripada mengejar potensi terbesar kita. Ketakutan ini ditanamkan sejak dini, sehingga saat kita dewasa, kita sudah kehilangan keberanian untuk melawan. Itulah kenapa sebagian besar orang akan tetap stuck. Mereka percaya kalau ini satu-satunya cara untuk hidup. Padahal ada banyak jalur lain yang bisa diambil. Tapi jalur-jalur ini sengaja dibuat terlihat berbahaya, penuh resiko, atau bahkan dianggap enggak realistis. Padahal resiko terbesar justru terjadi saat lo diam di zona nyaman, hari demi hari berlalu, tapi lo nggak pernah mengejar mimpi sesuai isi hati lo. Padahal lo layak merasakan kebahagiaan ketika mimpi mulai terwujud. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak orang sadar bahwa mereka bisa sukses di luar sistem, maka sistem ini akan runtuh. Inilah kenyataan yang jarang dibahas. Dan sekarang, saatnya kita membongkar bagaimana kita diprogram untuk gagal sejak lahir. Momen kesadaran ini jadi titik balik. Sadar bahwa kekuatan sejati lo ada dalam keberanian ambil langkah pertama. Dari kecil kita dicekoki konsep bahwa nilai bagus sama dengan pintar dan sekolah adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Ini adalah kebohongan terbesar dalam sejarah pendidikan modern. Sistem sekolah dibuat untuk menciptakan buruh dan pekerja, bukan pemikir, inovator, atau pengusaha. Bayangin saja ide-ide lo yang liar seringkali ditekan agar sesuai textbook, bukan dilecut agar berkembang jadi karya orisinal. Padahal kadang dunia butuh inovasi lo yang unik dan nyeleneh. Kita disuruh menghafal, bukan berpikir kritis. Kita diajarkan untuk mengikuti perintah, bukan mempertanyakan aturan. Setiap kali kita mencoba berpikir beda, kita dianggap pembuat onar. Ini bukan kebetulan. Ini memang desainnya. Di ruang kelas, kita belajar jawaban benar, bukan pertanyaan mendalam yang bisa membuka pintu baru. Padahal, pertanyaan yang berani sering memantik jawaban revolusioner. Bahkan setelah sekolah, sistem tetap mengontrol kita. Iklan dan media sosial diprogram untuk membuat kita merasa kurang, sehingga kita terus membeli produk yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Media hiburan dibuat untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting, seperti membangun skill, membangun bisnis, atau meningkatkan kualitas hidup. Tidak jarang kita menemukan diri larut dalam tontonan yang basi, sementara keinginan hati kita terabaikan. Padahal, waktu adalah aset paling berharga yang tak bisa diputar kembali. Pemerintah senang kalau rakyatnya sibuk dengan drama dan hiburan, karena itu berarti mereka tidak akan mempertanyakan kebijakan yang merugikan mereka. Dan perusahaan besar senang kalau lo menghabiskan uang untuk hal-hal konsumtif, karena itu berarti lo akan terus bekerja demi membayar semua pengeluaranmu. Lalu bagaimana dengan pekerjaan? Mayoritas orang bekerja untuk bertahan hidup, bukan karena mereka benar-benar ingin bekerja. Gaji dibuat pas-pasan supaya lo tetap butuh pekerjaan itu, tapi enggak cukup besar untuk benar-benar membuatmu bebas secara finansial. Ini yang disebut sebagai golden handcuffs, belenggu emas. Lo diberikan cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk melarikan diri dari sistem ini. Seakan-akan lo sedang memeluk gelang emas yang indah, padahal gelang itu mengunci pergelangan tangan dan kaki lo sehingga membatasi ruang gerak lo. Hasilnya, lo terus bekerja, mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatanmu, sampai akhirnya lo terlalu tua untuk menikmati hidup.
Ini adalah perbudakan modern yang dikemas dalam bentuk yang lebih halus. Tapi tunggu, kalau sistem ini begitu kuat, kenapa ada orang yang berhasil keluar dan sukses besar? Jawabannya simple. Mereka paham aturan mainnya dan mereka memilih untuk tidak ikut bermain. Salah satu contohnya adalah Elon Musk. Dia tidak menyelesaikan kuliahnya dengan jalur normal, tapi justru membangun bisnis berbasis inovasi. Dia tahu bahwa untuk sukses, dia harus mengontrol aset sendiri, bukan menjadi pekerja di perusahaan orang lain. Keberanian Musk mengajarkan kita satu hal. Kadang, jalur terbaik adalah jalur yang belum pernah dilalui siapapun. Contoh lain yang lebih dekat adalah para content creator sukses yang dulunya pekerja biasa. Banyak YouTuber, freelancer, atau entrepreneur digital yang dulunya bekerja di jalur konvensional, tapi mereka sadar bahwa kalau mereka terus mengikuti sistem, mereka nggak akan pernah bebas. Mereka menanggalkan seragam kerja mereka dan menggantinya dengan sepatu petualang yang membawa mereka ke perjalanan baru yang penuh peluang. Mereka mulai membangun skill yang bisa dimonetisasi secara mandiri seperti copywriting, editing, desain, coding, atau bisnis online. Mereka mulai mencari sumber penghasilan yang tidak bergantung pada satu pekerjaan tetap. Langkah demi langkah, mereka merajut jaring pengaman finansial yang kuat hingga tak lagi bergantung pada gaji bulanan. Kuncinya bukan sekadar keluar dari sistem, tapi membangun jalur sendiri. Orang-orang ini memahami bahwa sistem menguntungkan bagi mereka yang memiliki aset, bukan mereka yang bekerja untuk aset orang lain. Inilah kenapa mereka fokus pada membangun bisnis, investasi, atau brand pribadi daripada hanya bekerja untuk mendapatkan gaji bulanan. Mereka menggenggam pena nasib mereka sendiri, bukan buku petunjuk yang ditulis oleh orang lain. Mereka berani mengambil risiko di awal, dan sekarang mereka menikmati kebebasan yang orang lain hanya bisa impikan. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah teknis, lo harus paham satu hal. Keluar dari sistem itu bukan berarti berhenti kerja atau keluar dari sekolah begitu saja. Sukses sejati adalah saat lu bahagia dengan cara lu sendiri, bukan saat lu mencapai target orang lain. Banyak orang salah paham dan berpikir bahwa satu-satunya cara lepas dari sistem adalah langsung berhenti kerja dan menjadi bos sendiri. Padahal, keluar dari sistem bukan soal berhenti bekerja, tapi soal mendapatkan kendali penuh atas hidup dan finansialmu. Lu bisa tetap bekerja sambil membangun pondasi baru, dua dunia yang bisa berdampingan. Sistem ini mengajarkan kita untuk menjadi pegawai yang stabil, bukan individu yang mandiri. Tapi kalau lu ingin benar-benar bebas, lu harus belajar berpikir seperti orang yang punya kontrol atas hidupnya sendiri. Sekarang kita bahas langkah-langkahnya satu persatu. Kalau lo ingin benar-benar keluar dari sistem, ada beberapa langkah penting yang harus lo lakukan. Ingat, tiap langkah kecil bisa memicu gelombang perubahan besar di masa depan. 1. Ubah mindset uang dan kerja. Pertama, ubah cara berpikirmu tentang uang dan pekerjaan. Kebanyakan orang melihat pekerjaan sebagai satu-satunya sumber penghasilan, sehingga mereka takut kehilangan pekerjaan dan akhirnya terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir. Orang-orang yang berhasil lepas dari sistem memahami bahwa pekerjaan hanyalah alat untuk mendapatkan modal awal, bukan tujuan akhir. Tugas lo bukan sekedar hadir di meja kerja, tapi menciptakan nilai yang berarti. 2. Multiple income streams. Kalau lu ingin bebas secara finansial, mulailah mencari cara untuk mendapatkan multiple income streams, punya lebih dari satu sumber pendapatan. Lu bisa mulai dengan menjual jasa secara freelance, membangun bisnis online, atau berinvestasi. Jangan hanya bergantung pada gaji, karena gaji hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk kaya. Bayangkan lu punya beberapa keran air, jika satu keran mati, masih banyak keran lain yang mengalir. 3. Jadi produsen bukan konsumen. Jika lo sering menonton YouTube, mengapa tidak mencoba membuat channel sendiri? Jika lo sering membeli barang secara online, kenapa tidak mencoba berjualan? Jangan hanya jadi penonton dalam permainan ini, mulai ambil peran sebagai pemain. Luangkan waktu belajar menulis blog, belajar bikin video favorit lo, dan mulailah dari satu hal kecil per minggu. 4. Kuasai skill masa depan. Langkah selanjutnya adalah menguasai skill yang bernilai tinggi. Dunia berubah dengan cepat dan pekerjaan yang dulu dianggap aman, kini mulai tergantikan oleh AI dan teknologi. Jika lo hanya mengandalkan skill yang mudah digantikan, lo akan terjebak dalam sistem selamanya. Oleh karena itu, pelajari skill yang tetap relevan di masa depan, seperti bisnis digital, coding, investasi, dan komunikasi tingkat tinggi. Dengan memiliki skill ini, lo tidak akan mudah tergantikan dan bisa membangun sesuatu yang benar-benar bernilai. 5. Manfaatkan leverage. Gunakan leverage untuk mempercepat
kesuksesanmu. Leverage adalah cara menggunakan sumber daya yang lo punya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Orang biasa hanya mengandalkan kerja keras pribadi, sementara orang sukses menggunakan leverage untuk mempercepat hasil. Contoh leverage yang bisa lo gunakan adalah leverage teknologi dengan membangun bisnis yang bisa berjalan otomatis, leverage modal dengan menginvestasikan uang untuk mendapatkan return, dan leverage networking dengan mengenal orang-orang yang bisa membantumu mendapatkan peluang lebih besar. Side hustle sebelum full leap. Mulailah dari side hustle sebelum lepas sepenuhnya dari sistem. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah langsung resign dari pekerjaan tanpa persiapan. Jangan buru-buru keluar. Gunakan pekerjaanmu sekarang sebagai modal awal untuk membangun sesuatu. Mulailah bisnis atau proyek samping seperti jualan online, menjadi freelancer, atau membangun channel YouTube. Gunakan waktu di luar jam kerja untuk mengembangkan skill dan bisnis. Setelah side hustle-mu menghasilkan cukup banyak uang untuk menggantikan gaji, barulah pertimbangkan untuk keluar dari pekerjaan. Kalau lo langsung resign tanpa strategi, lo bisa jatuh dalam perangkap keuangan dan akhirnya kembali lagi ke sistem. Jadi, mainkan strategi dengan cerdas dan jangan biarkan dirimu terus-menerus dikendalikan oleh sistem yang sudah dirancang untuk menjebakmu sejak lahir. Ingat, perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Segala pilihan ada di tangan lo. Lo sudah diarahkan ke jalur yang tidak selalu menuju kesuksesan. Sekolah tak selalu mengajarkan hal penting. Pekerjaan tak menjamin kebebasan. Dan sistem ini ingin lo tetap terjebak. Tapi lo bisa keluar jika berani melawan pola lama dan membangun jalur sendiri. Ambil keputusan hari ini karena esok hari adalah hasil dari keputusan yang lo buat sekarang. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.